Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita ketemu lagi dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada siang ini, Ibu meminta ketua kelasnya memimpin doa kepada teman-temannya, yaitu dengan ini Ibu persilakan. Silakan naik. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Gerak. Oke, selanjutnya yaitu marilah kita bersama-sama membaca surat An-Nas. Oke, bisa dimulai? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke, selanjutnya Ibu mau absen terlebih dahulu. Ada yang apa? Izin? Sakit? Oke, semua hadir ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu mau lihat duduk yang rapi, duduk sebelum belajar, menyiapkan pembelajaran. Oke, ini materi, maaf, sedikit motivasi yang ingin Ibu sampaikan mengenai iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu ketika kita beriman kepada kitab-kitab Allah, hati kita akan dikuatkan oleh kebenaran, jiwa kita akan dipenuhi oleh kedamaian, dan hidup kita akan terarah menuju keridhoannya. Jadi Ibu minta kalian setiap harilah buka Al-Quran, kitab Al-Quran. Jangan Al-Quran cuma disimpan saja di dalam laci atau di dalam lemari untuk dijadikan perhiasan. Jangan jadikan rumah kalian kuburan kalian. Maksudnya kalian pernah lihat kuburan? Kuburan itu tidak ada suara, dia sunyi, tidak ada yang sholat, tidak ada yang mengaji. Begitulah dengan kuburan. Jadi jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Dimengerti nak? Kelompok dua, dimengerti? Apa yang disampaikan? Oke. Selanjutnya tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi tujuan Allah menurunkan kitab-kitabnya. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh bagaimana cara
kitab-kitabnya. Yang pertama, dalam sejarah Islam, kitab-kitab Allah yang diturunkan ada berapa? Ibu mengingatkan lagi kemarin kita belajar masalah 4 kitab Nabi, 4 kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Yang pertama, kitab Taurat. Kedua, Zabur. Ketiga, keempat, Al-Quran. Dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat-umatnya. Oke, aku mau bertanya dulu. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang bisa jawab? Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang bisa jawab kan? Ayo, Oke. mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk. Oke, yang kedua, cara mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, membaca Al-Quran dengan baik. Yang kedua, menghafal walaupun tidak terlalu lancar. Itu lebih banyak pahalanya orang yang putus-putus membaca Al-Quran daripada orang yang lancar membaca Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui artinya. Yang keempat, atau terakhir, memahami isi kandungan Kandungan serta tafsirnya. isi kandungan atau tafsirnya. Nggak apa-apa. Kalau benar, yang penting ada suara. Oke, selanjutnya, Al-Quran mengandung banyak arti yang mengajarkan apa? Mengajarkan apa di dalam Al-Quran? Moralitas, etika, dan perilaku yang baik. Berbicara dengan jujur. Berperilaku baik terhadap orang lain maupun tetangga atau saudara sendiri. Itu ya. Oke, selanjutnya Ibu mau kasih, sampai sini sudah dipaham? Hasil materi yang dibawakan sudah dipaham, sudah dimengerti? Oke, selanjutnya Ibu akan kasih tugas. Ada 4 tugas, ada 4 kelompok, dan dalam satu kelompok ada 5 orang atau 5 siswa. Misalkan kelompok 1 mengambil kitab Taurat, kelompok 2 kitab Zabur, kelompok 3 kitab Injil, dan kelompok 4 atau kelompok terakhir yaitu kitab Al-Quran. Tetapi sedikit lagi ada yang ingin Ibu kasih nonton kalian sebentar. Kalian silakan sebelum mengerjakan tugas yang Ibu berikan, perhatikan coba yang akan kalian tonton di atas. Kepada kitab-kitab Allah, kita wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab suci dan telah memberikan kepada beberapa rasul lembaran-lembaran berisi wahyu. Beriman kepada kitab-kitab Allah mencakup 4 hal. Pertama, beriman bahwasanya kitab-kitab tersebut turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengimani kitab-kitab Allah tersebut secara tafsir atau terperinci maupun secara ijma' atau secara garis besar. Yang ketiga, membenarkan segenap kabar berita yang terdapat dalam kitab-kitab suci tersebut yang masih murni dan belum dirubah oleh tangan-tangan manusia. Keempat, mengamalkan segenap hukum yang terkandung dalam kitab-kitab suci tersebut selama belum dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengamalkannya harus disertai dengan sikap ridha dan menerima. Al-Hujjah.com. Oke, itulah sedikit materi yang Ibu ambil supaya kalian lebih mengerti mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya Ibu mau
Bisa ya nak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, silakan dikerjakan. Apabila tidak dimengerti, silakan ditanyakan sama ibu. Sudah? Sudah ya? Sudah semua? Oke. Ibu mau kalian mempresentasikan hasil tugas yang telah Ibu berikan dan telah kalian kerjakan. Oke, dengan ini Ibu persilakan mulai dari kelompok 4 dulu. Oke, kelompok 4 ini. 4, 3, 2, 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil deklarasi kami, yaitu tentang Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, fungsi dalam sejarah sebagai kitab penyempurnaan ajaran sebelumnya dan pedoman hidup berbeda. Relevasi Al-Quran tetap menjadi pedoman untuk umat. Al-Quran tetap menjadi pedoman utama untuk semua aspek kehidupan manusia, baik spiritual, sosial maupun moral. Bagaimana ajaran kitab Allah maupun mempengaruhi kehidupan saya? Misalnya Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab terakhir dan penyempurna, memberikan pedoman lengkap untuk hidup. Ajarannya membantu saya dalam beribadah, menjaga akhlak dan bersikap sabar dalam menghadapi masalah. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini, saya merasa lebih dekat kepada Allah dan mencari pribadi yang lebih baik. Itulah yang dapat saya pahami mengenai kitab Al-Quran. Cukup sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3, silakan maju.
mengambil dari kitab Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan memiliki fungsi dalam sejarah adalah sebagai kitab yang menekankan kasih sayang dan akhlak mulia. Relevansi mengajarkan nilai kasih sayang, perdamaian dan hubungan baik antara sesama manusia. Bagaimana ajaran kitab-kitab Allah mempengaruhi kehidupan saya? Kitab yang saya ambil untuk menginspirasi adalah kitab Injil. Kitab Injil menginspirasi saya untuk menunjukkan kasih sayang kepada sesama, seperti membantu teman yang kesulitan atau memaafkan orang lain. Cukup sekian dari kelompok saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan maju. Untuk kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Kitab yang kami ambil adalah kitab Zabur. Untuk poin pertama akan dibacakan oleh Melinda, poin kedua dibacakan oleh Miftahul Khairia, poin ketiga akan dibacakan oleh Raisa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Fungsi dalam sejarah sebagai kitab berisi doa dan pujian kepada Allah. Relevansi mengajarkan pentingnya zikir, syukur dan kedekatan kepada Allah. Bagaimana dari kitab-kitab Allah mempengaruhi kehidupan saya? Kitab Zabur mengajarkan saya untuk selalu bersyukur kepada nikmat Allah atas nikmat yang diberikan, sehingga saya lebih menghargai apa yang saya miliki. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok terakhir atau kelompok pertama. Silakan naik mempresentasikan hasil tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beratas namakan saya Yai Azra. Saya Nuria. Saya Yongkiana. Saya Putri Karnasari. Dan saya Siti Ganjar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul materi tentang kitab Taurat. Untuk tugas yang pertama, poin pertama akan dibacakan oleh Nuria, poin kedua akan dibacakan oleh Yongkiana, poin ketiga akan dibacakan oleh Putri Karnasari, dan tugas kedua akan dibacakan oleh Siti Nadia. Baik, poin pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Poin kedua, fungsi dalam sejarah sebagai kitab hukum untuk Bani Israel. Poin ketiga,
relevansi, menanamkan pentingnya keadilan, kejujuran, dan ketentraman kepada Allah. Bagaimana ajaran kitab-kitab Allah mempengaruhi kehidupan saya? Menurut saya, dari kitab Taurat saya belajar pentingnya kejujuran dan ketaatan pada aturan yang membantu saya menjadi lebih disiplin di sekolah dan dalam masyarakat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah dari tugas-tugas yang telah diberikan. Semua sudah mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan. Dan selanjutnya Ibu akan kasih tugas, yaitu asesmen formatif awal pembelajaran. Yaitu ini kalian akan kerjakan. Tulisnya silakan ditulis dan akan dikumpulkan habis ini hari juga. Silakan dikerjakan. Ibu akan kumpulkan dan ibu akan periksa tugasnya masing-masing. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Oke, ada. Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 3 sudah? Oke. Kelompok 2 masih menulis. Sudah? Oke. Kelompok 1 sudah. Oke. Itu nanti ibu akan kumpul ya. Silakan berdiri semua. Silakan berdiri. Kita refleksi terlebih dahulu. Ibu minta ada yang capek dulu, ada yang ngantuk. Bisa dimulai? Semua harus bersuara. Oke. Kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sedikit kesimpulan yang Ibu akan berikan, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini bahwa wahyu yang diturunkan kepada Allah itu ada 4. Yang pertama Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kitab-kitab ini memberikan petunjuk yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, kasih sayang, toleransi, saling menghargai, membantu, dan saling tolong menolong. Beriman kepada kitab-kitab Allah membantu kita menjalani kehidupan dengan baik dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit kesimpulan yang Ibu berikan sebelum menutup pembelajaran pada siang
Ibu minta ketua kelasnya memimpin doa kepada teman-temannya sebelum pulang. Oke, Ibu persilakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Oke, untuk siang hari ini sudah belajar. Ibu tutup dengan ucapan